Bos adalah panggilan. Bab 87. Jam kerja kalian adalah jam 8.30. Tapi aku sarankan kamu datang lebih cepat. Karena pengacara Yos akan duduk di kantor tepat pukul 8.30. Jadi kamu harus lebih cepat 5 menit untuk membuat kopi dan menaruh di mejanya. Sebelum pulang kerja, kamu harus membereskan ruangan pengacara Yos dulu, barusan boleh pulang. Yami lanjut berkata, pengacara Yos sangat suka bersih, jadi saat kamu membereskan harus sangat teliti. Bagian jendela dan meja sebaiknya jangan ketinggalan. Darlene mengira menjadi asisten sangat mudah. Tidak menduga ada begitu banyak hal. Dia pun mengeluarkan buku dan mencatatnya. Saat mendengar Yami mengatakan Yos suka bersih, dia pun mencibirkan bibir. Bukankah hanya suka bersih? Biasanya pengacara Yos tidak begitu memerlukanmu. Setelah melakukan itu, kamu bisa pergi membantu sekretaris Harry. Dan ada 20 peraturan kantor. Ingat, dihafal ya. Kalian pulang kerja jam 5.30. Biasanya tidak akan lembur. Siang hari, istirahat dari jam 11 sampai jam 1. Baik, aku sudah selesai mengatakannya. Apakah masih ada yang tidak kamu mengerti? Darlene melihat catatannya yang sudah penuh, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada lagi, Kak Yami. Darlene kagum dengan Kak Yami yang bisa mengatakan semuanya tanpa henti. Napasnya benar-benar tidak tertandingi. Nanti kamu langsung pergi melapor ke sekretaris Harry saja. Seragam kerja saat istirahat nanti pergi ke bagian logistik untuk mengukur badan. Beberapa hari ini kamu berpakaian seperti ini saja. Setelah selesai berkata, Darlene pun mengikutinya pergi mengambil barang keperluan sehari-hari. Darlene melihat semua catatan itu. Untuk mengerti semua ini memerlukan sedikit waktu. Setelah mengambil barang dari bagian personalia, Darlene pun membawa kotak dan pergi ke kantor sekretaris Harry. Tidak sulit ditemukan, berada di samping kantor Yos. Harry sangat sibuk. Di depannya tiba-tiba terdengar suara yang lembut. Halo, apakah kamu adalah sekretaris Harry? Kamu adalah asisten baru ya? Harry melihat wanita di hadapannya dan menganggukkan kepala, sedikit terkejut. Kenapa bagian personalia tidak mengabarinya terlebih dahulu kalau ada seorang wanita cantik yang datang bekerja? Kalau dari awal tahu adalah gadis yang begitu cantik. Bagaimanapun, dia harus berdandan dulu. Halo sekretaris Harry, namaku Darlene. Kedepannya mohon bantuanmu. Darlene dengan tulus dan sopan menyodorkan tangan. Harry melihat tangan bersih dan kurus yang disodorkan ke hadapannya. Jari yang terlihat pink, hatinya pun berdebar kencang. Ibu, putramu yang berusia 29 tahun akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Harus mendoakannya untuk mendapatkannya sebelum sekelompok rubah kelaparan itu menyadarinya. Halo, tidak perlu memanggil dengan begitu sungkan. Panggil saja aku Kak Harry. Harry ingin menyodorkan tangan menyalami tangan Darlene. Duluan menghapus tangannya, lalu menyodorkan tangan menyalaminya. Baik Kak Harry, juga bisa memanggilku Darlene saja. Dengan begitu akan lebih mudah kan? Darlene tidak sungkan. Ya, Darlene, aku bawa kamu pergi ke ruanganmu dulu. Ada perlu apa bisa langsung katakan pada Kak Harry saja. Saat Darlene memanggilnya Kak Harry, sangat manis dan langsung menyentuh hati Harry. Pemikiran tadi hanyalah pemikiran Harry sendiri. Darlene hanya biasa saja. Maaf merepotkan Kak Harry.
Darlene merasa pria yang bernama Harry ini lumayan baik. Kedepannya, suasana kerja seharusnya tidak akan terlalu buruk. Tidak merepotkan kok. Harry dengan malu menggaruk kepalanya, membawa Darlene berjalan ke dalam. Kak Harry, bukankah di depan adalah kantor pengacara Yos? Mata Darlene bersinar. Tidak, kantornya bahkan begitu dekat dengan kantor Yos. Ya, kamu jangan takut. Pengacara kami biasanya tidak akan selalu berada di dalam kantor. Mejanya ada di sebelah sana. Harry menunjuk ke arah meja yang kosong. Kak Harry, apakah asisten selalu duduk di tempat ini? Darlene melihat meja yang sama sekali tidak tertutup itu. Dalam hati sangat tidak bersedia. Kalau Yos datang setiap hari, bukannya harus melewati tempatnya. Bahkan, mejanya tidak ada pembatas, merasa seperti seorang gadis pelayan. Tidak juga, awalnya tempatmu tidak di sini, di bagian sana. Tapi di sini lebih tenang. Pergi ke sana mungkin akan lebih sulit terbiasa. Harry berkata dengan sangat halus. Tapi Darlene juga mengerti, asisten sekretaris sebenarnya adalah orang yang membantu sekretaris. Dengan kata yang lebih kasar, orang yang posisinya lebih tinggi juga boleh memerintahnya menuang air, fotokopi, dan memesan makanan. Tapi dia lebih bersedia sibuk di luar dan tidak ingin menghadapi Yos. Kak Harry, aku barusan datang ke perusahaan. Aku ikuti aturan perusahaan duduk di luar saja. Tidak apa-apa, kamu duduk di sini juga tidak akan ada orang yang mengatakan apa-apa. Harry mengira Darlene juga mendengar kalau bosnya sangat mengerikan, jadi dia pun menenangkannya. Kak Harry, terima kasih atas niat baikmu. Aku duduk di luar saja. Harry yang melihat Darlene bersikeras, dia pun dengan menyayangkan, lalu mendesah. Baiklah, kalau begitu aku suruh orang pindahkan mejamu keluar saja. Maaf merepotkan Kak Harry. Darlene menganggukkan kepala berterima kasih. Harry keluar mencari 2 orang kemari, menyuruh mereka memindahkan tempat duduk itu ke tempat duduk asisten semula dan menambahkan penutup untuk Darlene. Dengan begitu, lebih terlihat terbatas dari orang. Sekretaris Harry, kenapa kamu tiba-tiba ada waktu datang melihat keluar? Ada orang yang melihat ke sisi Harry dan bergosip, mendekat dan bertanya. Karyawan baru, aku hanya membantunya. Harry dengan tenang menjelaskan. Karyawan baru? Kenapa aku tidak tahu? Bagian personalia tidak mengabarkan. Pria yang lain juga ikut mendekat. Harry tahu tidak bisa menutupinya. Memanggil Darlene yang berdiri tidak jauh di sana, dengan tidak bersedia memperkenalkannya. Ini adalah Darlene, asisten sekretaris baru. Dia sengaja menekankan kata sekretaris, memperingati mereka kalau Darlene adalah asistennya. 2 pria itu langsung melihat Darlene. Mana mungkin ada suasana hati mendengarnya. Semua orang mendekati di hadapan Darlene. Dengan antusias memperkenalkan diri mereka. Halo Darlene, aku adalah Edward. Kedepannya panggil aku Ed saja. Kamu tenang saja, aku pasti akan menjagamu. Pergilah Ed. Halo Darlene, namaku Gading Martin. Kedepannya panggil aku Gading saja. Darlene dengan canggung melihat 2 pria di depannya. Tersenyum sopan lalu menjawab. Kalian, sangat senang bertemu dengan kalian.
Aku adalah asisten Kak Harry, Darlin. Harry yang mendengar perkenalan Darlin pun menganggukkan kepalanya. Mendorong mereka berdua berdiri di samping Darlin dan tersenyum berkata, "Pengacara Edward, tidak ada kerjaan ya? Sekarang bos masih duduk di dalam loh." Begitu mendengar kata bos, dua orang yang tadinya masih bersantai langsung menghilang. Harry yang melihat tatapan heran Darlin pun berinisiatif menjelaskan, "Bos adalah panggilan kami untuk pengacara Yos." Panggilan? Darlin memikirkan gambaran Yos yang dingin dipanggil bos. Sangat menarik. "Sekretaris Harry, meja kerja sudah beres." "Ya, aku tahu. Kalian pergi sibuk dulu." Harry melambaikan tangan menyuruh mereka pergi. "Darlin, kamu kenali kantor dulu. Siang nanti aku akan mengajarimu beberapa hal yang harus dilakukan." Harry yang mengungkit Yos pun teringat ada hal yang dia perintah masih belum selesai dilakukan. Juga tidak berani bersantai lagi. "Ya, maaf sudah merepotkan Kak Harry." Darlin menunggu setelah Harry pergi pun mulai membereskan barangnya.